皆さん、こんにちは。これから日本語の授業を勉強します。私はゆりです。今日は文法を勉強しましょう。文法はインドネシア語でtata bahasaです。Tata bahasa dalam bahasa Jepang adalah bumpo. Untuk bisa menyampaikan kalimat dengan baik, kita perlu mengetahui bagaimana cara menyusun kosakata menjadi kalimat yang dipahami lawan bicara. Nah, apa aja pola kalimat dasar bahasa Jepang itu? Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama ada ewa bides. Ewa bides. A adalah B. Nah, A di sini adalah subjek atau topik kalimat. Subjek itu berarti yang melakukan pekerjaan, yang melakukan kalimat itu. Kemudian objek adalah hal yang dilakukan. Kemudian wa di sini adalah partikel. Partikel itu kata bantu atau dalam bahasa Inggris seperti to be. Nah, artinya wa ini adalah. Wa itu dipakai untuk menerangkan bahwa kata sebelumnya merupakan topik kalimat atau subjeknya. Makanya dia diletakkan setelah a. Kemudian des. Des ini adalah bentuk positif yang digunakan pada akhir kalimat untuk membuat sebuah ucapan biasa menjadi ucapan formal. Desu dibacanya des, bukan desu. Oke, bacanya des. Selanjutnya, saya punya contoh kalimat yang simple seperti ini. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Saya adalah murid. Saya adalah pelajar. Watashi di sini adalah A. Gakusei B. Gitu. Gakusei itu bacanya gakusei. Ku-nya melebur menjadi gakusei. Kemudian Keiko-san wa sensei desu. Keiko-san wa sensei desu. Keiko ini adalah nama orang. Sang itu panggilan hormat. San itu dalam bahasa Indonesia artinya saudara. Kalau dalam bahasa Inggris, sang itu bisa dipakai untuk Mr., Miss, atau Mrs. Kemudian yang ketiga, watashi wa Yamada desu. Watashi wa Yamada desu. Saya adalah Yamada. Yamada di sini adalah nama orang. Kemudian kanojo wa Nihonjin desu. Kanojo wa Nihonjin desu. Kanojo artinya she atau dia perempuan. Kemudian Nihonjin artinya orang Jepang. Kemudian kare wa Amerika jin desu. Kare wa Amerika jin desu. Kare artinya he atau dia laki-laki. Amerika jin artinya orang Amerika. Kemudian watashi tachi wa gakusei desu. Watashi tachi wa gakusei desu. Watashi tachi wa gakusei desu. Watashi tachi ini artinya kami. Jadi awalnya dari kata watashi yang ditambahi kata tachi. Jadi kalau ada subjek yang ditambahi tachi seperti ini dia menjadi jamak. Kalau saya itu sendiri, kalau saya banyak menjadi kami. Begitu. Nah, selanjutnya saya punya contoh kalimat lagi untuk ewa bides seperti ini. Taka-san wa hansamu desu. Taka berwajah tampan. Taka ini nama orang, sang tadi panggilan honorific, kemudian hansamu artinya tampan. Hansamu ini dari kata handsome dalam bahasa Inggris. Kemudian Taka-san wa daigakusei desu. Taka-san wa daigakusei desu. Taka-san adalah mahasiswa. Daigakusei artinya mahasiswa. Des di sini tidak ada artinya ya. Jadi selalu ada kata des di akhir kalimat yang formal, tapi di sini dia tidak pernah diartikan. Jadi diartikan dia sebagai kalimat yang positif, kalimat yang positif begitu, kalimat yang sopan. Kemudian Taka-san wa Nihonjin desu. Taka-san wa Nihonjin desu. Taka-san adalah orang Jepang. Nihonjin artinya orang Jepang. Nihon artinya negara Jepang. Jin artinya orang. Selanjutnya, Taka-san wa kashu desu. Taka-san wa kashu desu. Kashu artinya adalah penyanyi. Begitu. Kemudian Taka-san wa yasashi desu. Taka-san wa yasashi desu. Taka-san orangnya baik hati. Yasashi artinya baik hati.
gitu. Nah, kalau ewa bides ini sebenarnya tidak hanya dipakai untuk menyebutkan identitas orang seperti ini aja, tapi dia juga bisa dipakai untuk menyebutkan keadaan hal-hal yang lain seperti cuaca, benda, sifat orang atau sifat benda, sifat hewan misalnya itu juga bisa dipakai. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada yang membedakan antara gakusei dan seito. Waktu kita membahas tentang Jiko Shokai, perkenalan diri yang sebelumnya, itu kan kita menyebutkan seito. Watashi wa, misalnya, watashi wa Samarinda Daijuko kono seito desu. Saya adalah siswa SMA 10 Samarinda, begitu kan. Nah, ada kata seito di situ. Seito di situ artinya adalah siswa. Tapi gakusei di sini juga artinya siswa. Terus kapan kita harus pakai gakusei, kapan kita harus pakai seito? Nah, sebenarnya pertama-tama artinya itu sebenarnya sama aja, gakusei sama seito ini. Sama-sama untuk pelajar. Terus kalau gakusei sendiri dia dipakai ketika menyebutkan identitas. Contohnya watashi wa gakusei desu, saya adalah gakusei, saya adalah pelajar, saya adalah siswa. Kemudian ano mise wa gakusei darake desu. Ano mise wa gakusei darake desu. Ini ano artinya itu, mise artinya toko atau warung, kemudian gakusei artinya pelajar, darake itu melulu. Jadi kalau artinya ini diartiin toko itu isinya pelajar semua atau toko itu isinya pelajar melulu gitu. Jadi kayak banyak banget pelajar yang ada di situ gitu. Nah, ini arti kalimat yang kedua ini gitu. Jadi gakusei itu seperti itu. Kemudian kalau seito artinya siswa. Seito artinya siswa. Kalau gakusei itu pelajar, seito itu siswa. Apa yang beda? Ya sama seperti itu, nggak ada bedanya. Mereka sama-sama pelajar, mereka sama-sama siswa gitu. Cuman seperti bahasa Indonesia, kata pelajar dan siswa itu kan berbeda. Nah, ini dia, kata gakusei dan seito itu juga berbeda. Tapi dipakainya, kalau gakusei itu bisa hanya menyebutkan identitasnya aja. Kalau seito biasanya dipakai untuk menyebutkan asal sekolahnya. Contohnya gini, watashi wa daiichi no seito desu. Watashi wa daiichi no seito desu. Saya siswa SMA 1 gitu. Kemudian seito tachi wa mou kairimashita. Seito tachi wa mou kairimashita. Ini artinya para siswa sudah pulang. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak terlalu berbeda, cuman kadang kita harus pakai pelajar, kadang kita harus pakai siswa gitu. Gitu ya. Kemudian apa bedanya sensei sama kyoshi? Sebenarnya sensei dan kyoshi ini sama tapi berbeda gitu. Kenapa saya bilang begitu? Yang pertama, sensei itu artinya sebenarnya tidak hanya guru, tapi artinya juga bisa menjadi master atau guru atau juga dokter. Jadi yang dipanggil untuk sensei itu nggak cuma guru doang. Jadi selain guru juga ada dokter, ada para artisan, para orang-orang yang melakukan seni, kemudian para pelukis, para mangaka itu juga menggunakan panggilan sensei, dipanggil sebagai sensei. Kenapa begitu? Karena kata sensei sendiri itu tuh seperti panggilan hormat, panggilan yang untuk orang-orang yang nomor satu paling pinter gitulah ya. Nah begitu, itu panggilan udah yang dari zaman dulu itu sudah seperti itu. Tapi kita sendiri, misalnya kayak saya nih, saya adalah guru kan, saya nggak boleh menyebutkan diri saya ini sensei. Watashi wa Yuri sensei desu. Sore wa dame. Itu nggak boleh. Kalau saya menyebutkan saya watashi wa Yuri sensei desu, itu tuh kesannya kayak sombong gitu. Jadi nggak boleh. Saya yang punya profesi sebagai guru, um, dokter dan lain-lain ini nggak bisa menyebutkan diri saya sendiri itu menjadi sensei. Tapi kalau menyebutkan orang lain boleh gitu ya. Nah,
Sensei sendiri itu saya bilang bukan sebuah profesi, itu adalah panggilan. Jadi ketika saya menyebutkan profesi saya sebagai guru, saya nggak bisa bilang watashi wa sensei desu. Itu sama aja menyombongkan diri gitu kan. Nah, gimana kalau kita menyebutkan profesi, pakailah menggunakan kyoshi gitu. Kyoshi sendiri artinya pengajar, guru, ataupun dosen. Oke, dipakai untuk menyebutkan profesi guru, dosen ataupun pengajar. Terus juga boleh disebutkan oleh diri sendiri. Jadi, kalau misalnya saya mau menyebutkan profesi saya, watashi wa kyoshi desu. Nah, itu lebih humble daripada sensei. Begitu. Nah, kalau dokter gimana? Dokter itu profesinya namanya isha. Dokter itu profesinya namanya isha. Untuk para painter, pelukis, mangaka, penulis puisi, penulis novel, itu semuanya juga dipanggil sensei, tapi mereka sendiri punya nama-nama profesi sendiri sama seperti kyoshi untuk guru. Next. Selanjutnya kita masuk ke pola kalimat kedua, yaitu pola kalimat negatif, ewa bija arimasen. Ewa bija arimasen. A adalah bukan B. Jadi A ini bukan B. Artinya gitu ya. Jadi artinya ini untuk yang negatif gitu. A dan B-nya masih sama, A-nya itu subjek, B-nya objek kalimat, kemudian W-nya juga masih sama, artinya adalah. Yang membedakan di sini adalah kita tidak pakai des lagi. Des kan tadi untuk kalimat positif. Nah, kita pakainya yang ja arimaseng. Ja arimaseng itu kayak not, bukan gitu dalam bahasa Inggris. Nah, karena tadi desnya kita ganti ja arimaseng, jadi artinya menjadi negatif. Dibacanya bukan ja arimasen, tidak pakai n, tapi diakhiri dengan n. Ja arimasen. Ja. Contoh kalimatnya seperti ini. Watashi wa gakusei ja arimasen. Saya bukan siswa, saya bukan murid. Keiko-san wa sensei ja arimasen. Keiko-san bukan seorang guru. Watashi wa Yamada ja arimasen. Saya bukan Yamada. Ya, saya Yuli. Kemudian, kanojo wa Nihonjin ja arimasen. Kanojo, dia, perempuan itu, bukan orang Jepang. Kemudian, kare wa Amerika jin ja arimasen. Kare wa Amerika jin ja arimasen. Dia, laki-laki itu, bukan orang Amerika. Watashi tachi wa gakusei ja arimasen. Kami bukan pelajar. Nah, ja arimasen ini sama seperti pola kalimat yang des gitu ya. Jadi tidak cuma dipakai untuk introduction perkenalan diri aja, tapi juga macam-macam. Pokoknya yang ada ja arimasennya ini artinya negatif, bukan. Contoh lainnya dari yang itu tadi, misalnya watashi wa handsome ja arimasen. Saya tidak berwajah tampan. Ya, dia sangat humble. Kemudian, watashi wa daigakusei ja arimasen. Watashi wa daigakusei ja arimasen. Saya bukan mahasiswa. Watashi wa nihonjin ja arimasen. Watashi wa nihonjin ja arimasen. Watashi wa nihonjin ja arimasen. Nah, ini artinya saya bukan orang Jepang. Watashi wa Indonesia jin desu. Saya adalah orang Indonesia. Kemudian, watashi wa kashu de wa arimasen. Watashi wa kashu de wa arimasen. Saya bukan seorang penyanyi. Kemudian, watashi wa yasashi de wa arimasen. Watashi wa yasashi de wa arimasen. Saya orangnya nggak baik hati. Wih, dia ini berarti ini ya, sangat jujur. Oke, di sini ada perbedaan dari ja arimasen sama dewa arimasen. Oke, apa sih bedanya? Dia sama-sama artinya bukan, sama-sama dipakai di akhir kalimat, sama-sama untuk kalimat yang negatif, tapi yang membedakan kalau ja arimasen ini dipakai untuk non-formal atau untuk bahasa lisan sehari-hari. Nah, kalau dewa arimasen ini dipakai untuk situasi yang formal dan dipakai biasanya untuk tulisan. Jadi, misalnya di sini untuk tulis itu misalnya kayak kalian nulis diary atau nulis artikel, nulis
laporan itu pakailah dewa arimaseng, bukan ja arimaseng. Begitu. Nah, bacanya juga sama-sama di akhiran kalimatnya, oke? Selanjutnya, yang ketiga adalah pola kalimat interrogatif, yaitu pola kalimat tanya, wabi desu ka? Wabi desu ka? Nah, tadi udah ada des, ja arimaseng, sekarang ada desu ka. Nah, desu ka ini berarti dia menanyakan, apakah A adalah B? Sama, artinya A dan B-nya masih sama. A-nya untuk subjek, B-nya untuk objek. Wa-nya sama-sama artinya adalah. Wa ini artinya selalu adalah. Kemudian sebelumnya tadi ada des, ja arimaseng, kemudian ada deska. Deska ini merupakan kata tanya. Ini juga nggak ada artinya. Jadi deska itu juga nggak ada artinya. Begitu. Nah, bacanya bukan desuka, tapi deska. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada anata wa gakusei desu ka? Anata wa gakusei desu ka? Apakah kamu adalah murid? Nanti jawabannya, hai, watashi wa gakusei desu. Anata wa gakusei desu ka? Hai, watashi wa gakusei desu. Gitu ya. Jadi kalau ditanyain, apakah kamu seorang murid? Ya jawabannya kalau nggak hai, ya iye. Nah, hai itu untuk ya, iye itu untuk tidak. Iye itu tulisannya i-e. Iye. Bacanya bukan iye, tapi iye. Kemudian, Keiko-san wa sensei desu ka? Keiko-san wa sensei desu ka? Apakah Keiko adalah seorang guru? Nah, di sini ya, dia pakai sensei karena ini untuk orang lain gitu. Jadi bisa dia nanyakan profesi orang itu guru menggunakan sensei karena itu untuk orang lain begitu. Kemudian anata wa Yamada-san desu ka? Anata wa Yamada-san desu ka? Apakah Anda adalah Tuan Yamada? Begitu. Jawabannya hai, watashi wa Yamada desu. Kalau bukan iye, watashi wa Yamada ja arimasen. Kalau negatif ya, watashi wa Yamada ja arimasen. Watashi wa Yuli desu. Saya adalah Yuli. Saya bukan Yamada, saya adalah Yuli. Kemudian, kanojo wa Nihonjin desu ka? Kanojo wa Nihonjin desu ka? Apakah dia adalah orang Jepang? Iya, kanojo wa Indonesia jin desu. Bisa juga langsung dijawab begitu. Apakah dia orang Jepang? Enggak, dia orang Indonesia. Iya, kanojo wa Indonesia jin desu. Kemudian, kare wa Amerika jin desu ka? Apakah dia adalah orang Amerika? Hai, kare wa Amerika jin desu. Iya, dia adalah orang Amerika. Kemudian terakhir, anata tachi wa gakusei desu ka? Apakah kalian adalah pelajar? Jawabannya, hai, watashi tachi wa gakusei desu. Hai, watashi tachi wa gakusei desu. Kalau bukan, iye, watashi tachi wa gakusei ja arimasen. Watashi tachi wa gakusei ja arimasen. Jadi kan karena dia nanyanya anata tachi, apakah kalian? Anata tachi ini dari kata anata kan kamu, kemudian jamak menjadi kalian. Anata tachi wa gakusei desu ka? Dijawabnya dengan watashi tachi. Watashi tachi wa gakusei ja arimasen. Begitu. Nah, ini adalah 3 pola dasar kalimat bahasa Jepang. Untuk contoh kalimat ewabi desu ka? Yang pertama, misalnya, ano hito wa handsome desu ka? Ano hito wa handsome desu ka? Apakah orang itu berwajah tampan? Nanti jawabnya, hai, ano hito wa handsome desu. Ano hito wa handsome desu. Ano hito itu artinya orang itu. Ano hito itu artinya orang itu. Hito artinya itu. Hito artinya orang. Ano artinya itu. Gitu ya. Ano artinya itu, hito artinya orang. Nah, apakah ini
dia yang deska ini gitu. Untuk contoh yang kedua, ano hito wa daigakusei desu ka? Ano hito wa daigakusei desu ka? Dijawab, apakah orang itu adalah mahasiswa? Jawabannya hai atau iye tadi ya. Kemudian, ano hito wa nihonjin desu ka? Apakah orang itu adalah orang Jepang? Ano hito. Jawabannya ya tetap pakai hai atau iye. Terus begini contohnya sama seperti contoh-contoh yang lain, saya hanya mengubahnya menjadi des, jaarimasen, dan deska. Nah, untuk pola kalimat selanjutnya masih banyak lagi sebenarnya, masih ada banyak sekali pola kalimat dalam bahasa Jepang itu, tapi yang dasar itu hanya ada 3 ini. Jadi, oh ya, kalau dalam bahasa Jepang itu dia tidak ada tanda tanya, adanya titik. Jadi adanya kalau kita kan kalau nulis interrogatif, kalimat tanya itu selalu pakai tanda tanya gitu ya. Kalau orang Jepang enggak, dia tetap pakai titik. Yang membedakan ini ada deskanya itu. Terus nada bicaranya juga bukan datar yang watashi wa handsome desu. Watashi wa handsome desu. Saya tampan. Gitu kan? Kalau des itu dia datar. Tapi kalau deska itu dia nadanya agak tinggi. Ano hito wa handsome desu ka? Ano hito wa handsome desu ka? Nah gitu. Dia nadanya agak tinggi. Nah, itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya di grup atau komen di bawah. Ja, minasan, 今日はここまで。どうもありがとうございました。